Setelah melahirkan bayi prematur, aku mengirim pesan ke grup keluarga berkata, "Aku dan bayiku di ruang NICU, tolong bantu kami." Tapi ibu mertua dan suamiku malah mengirim foto liburan mewah mereka di Hawaii dan berkata, "Kami tidak peduli, urus semua sendiri, jangan ngerepotin." Aku hanya diam dan menyusun sebuah kejutan. 2 hari kemudian, 70 panggilan masuk dari suami dan keluarganya panik. Aku hanya menjawab, "Maaf, aku lagi repot," dan mematikan telepon. Mereka berdua histeris. Karena, sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Suara mesin pemantau detak jantung memecah kesunyian ruangan putih itu dengan ketukan yang teratur, namun terasa menyiksa telinga. Mutia perlahan membuka kelopak matanya yang terasa seberat timah. Pandangannya masih kabur, kepalanya terasa sangat pusing dan seluruh tubuhnya seolah diikat erat pada ranjang besi tempatnya terbaring. Rasa nyeri yang teramat tajam menjalar di bagian perut bawahnya, mengingatkan pada luka sayatan yang masih sangat baru. Ia baru saja melewati sebuah operasi bedah darurat yang tidak hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi juga nyawa malaikat kecil yang selama ini ia kandung. Ingatannya kembali secara sepotong demi sepotong menyusun kepingan kejadian mengerikan beberapa jam yang lalu. Ia ingat rasa sakit luar biasa yang datang secara tiba-tiba saat ia sedang sendirian di rumah besarnya. Ia ingat menyeret tubuhnya ke arah meja untuk meraih telepon genggam dan memanggil ambulans dengan napas tersengal. Ia ingat deru sirine memecah jalanan. Lampu-lampu terang benderang di ruang operasi dan rasa dingin yang menusuk tulang sebelum kesadarannya ditarik paksa oleh obat bius. Kini ia terbangun dalam kesunyian mutlak di ruang perawatan intensif. Seorang perawat berseragam rapi masuk ke dalam ruangan. Langkah kakinya nyaris tidak terdengar. Ia mendekati ranjang Mutia dan memeriksa selang cairan medis yang menancap di punggung tangan wanita itu. Mutia mencoba bersuara, tetapi tenggorokannya terasa sangat kering seperti padang pasir yang tak pernah tersentuh hujan. Ia menelan ludah dengan susah payah, memaksakan pita suaranya bekerja sebelum berhasil mengeluarkan pertanyaan parau tentang keberadaan bayinya. Perawat itu tersenyum menenangkan, namun tatapan matanya menyiratkan duka dan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Dengan suara lembut, perawat menjelaskan bahwa bayi Mutia harus dilahirkan jauh sebelum waktunya karena kondisi medis yang sangat kritis dan membahayakan keselamatan keduanya. Saat ini, bayi laki-laki itu berada di ruang perawatan intensif khusus bayi prematur. Tubuh kecilnya diletakkan di dalam tabung penghangat kaca dengan berbagai selang dan alat penyokong kehidupan menempel di dadanya yang rapuh. Mendengar penjelasan itu, pertahanan Mutia runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping membayangkan darah dagingnya harus berjuang sendirian di luar sana. Menahan sakit yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh ukuran tubuh sekecil itu. Air matanya mengalir deras membasahi bantal rumah sakit yang dingin. Ia ingin bangkit seketika itu juga. Ia ingin berlari menyusuri lorong rumah sakit menuju ruangan tempat anaknya berada. Ia ingin merengkuh tubuh mungil itu, memberikan kehangatan dari pelukannya, dan membisikkan kata-kata penenang bahwa ibunya ada di sini. Namun, jangankan berlari, untuk mengangkat kepalanya saja, Mutia tidak memiliki daya. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Seolah-olah setiap otot dan tulang di tubuhnya telah kehilangan tenaga. Ia hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan air mata menjadi satu-satunya bahasa untuk meluapkan keputusasaan yang mendalam. Dalam kelemahan fisik dan kehancuran batinnya, pikiran Mutia melayang pada suaminya, Fikri. Seharusnya Fikri ada di ruangan ini sejak awal. Seharusnya pria itu yang menggenggam tangannya erat-erat saat ia berjuang melawan maut di atas meja operasi. Seharusnya Fikri yang berdiri di samping tabung kaca bayinya melantunkan azan dengan suara bergetar untuk menyambut kehadiran putra pertama mereka ke dunia. Namun kenyataannya ruangan ini kosong melompong. Tidak ada suami yang menenangkan, tidak ada keluarga yang memberikan pelukan hangat. Mutia memohon kepada perawat untuk mengambilkan telepon genggam miliknya di dalam tas yang diletakkan di atas meja kabinet di samping ranjang. Tangan Mutia bergetar hebat saat menerima benda pipi tersebut. Layarnya menyala terang. Namun layarnya bersih dari segala bentuk pemberitahuan. Tidak ada satupun panggilan tidak terjawab dari suaminya. Tidak ada pesan khawatir dari ibu mertuanya. Ibu Imas. Semuanya sepi. Padahal sebelum kejadian pendarahan ini terjadi,
Mutia sudah mencoba menghubungi mereka berkali-kali karena merasa perutnya sangat tidak nyaman sejak pagi hari. Mutia menguatkan hatinya dan membuka aplikasi pesan di telepon genggamnya. Ia mencari ruang obrolan grup keluarga besar pihak Fikri. Jarinya yang masih terpasang jarum dan plester medis terasa sangat kaku dan nyeri saat digunakan untuk mengetik. Ia berharap pesan yang akan dikirimnya ini bisa menyadarkan Fikri dan keluarganya bahwa ini adalah situasi darurat yang tidak bisa diabaikan. Ia membuang jauh-jauh segala rasa gengsi, rasa sakit hati, atau amarah atas ketidakpedulian suaminya selama beberapa minggu belakangan ini. Saat ini yang paling ia butuhkan hanyalah kehadiran mereka. Ia butuh Fikri datang ke rumah sakit ini sekarang juga. Mengurus segala keperluan administrasi medis yang pasti memakan biaya tidak sedikit dan memberinya sandaran untuk bersandar di masa-masa kritis ini. Sebagai seorang istri, wajar jika ia mengharapkan suaminya berada di garis depan saat musibah datang menerpa keluarga kecil mereka dengan napas yang tersengal menahan nyeri sayatan di perutnya. Mutia mulai mengetik kalimat demi kalimat dengan susah payah. Ibu, Mas Fikri, tolong aku. Aku dan bayiku sekarang ada di ruang perawatan intensif. Kondisi kami berdua sangat kritis. Tolong bantu kami. Pesan singkat berisi jeritan minta tolong itu akhirnya terkirim. Mutia membiarkan layar teleponnya menyala, tidak melepaskan pandangannya sedikit pun dari ruang obrolan tersebut. Waktu terasa berjalan sangat merayap. Detik demi detik berlalu seolah menjadi siksaan batin tersendiri. Ia melihat munculnya tanda bahwa pesan penting itu telah dibaca oleh beberapa anggota grup keluarga, termasuk nomor Fikri dan Ibu Imas. Jantung Mutia berdebar sangat kencang. Ia menunggu balasan yang mungkin berisi pertanyaan panik tentang nama rumah sakit tempat ia dirawat atau sekadar ucapan cemas dari seorang suami yang menyesal karena tidak berada di samping istrinya. Bayangan wajah bayinya yang bahkan belum sempat ia sentuh terus menari-nari di pelupuk matanya. Mutia memejamkan mata rapat-rapat, memanjatkan doa tiada henti dalam hati agar Sang Pencipta memberikan keajaiban untuk anak pertamanya. Ia berjanji akan menukarkan apa saja, memberikan seluruh harta dan sisa hidupnya asalkan sang anak bisa selamat dan tumbuh sehat. Kesunyian ruang perawatan itu kini terasa semakin mencekam dan mencekik lehernya. Mutia merasa hawa dingin menyusup perlahan hingga ke sumsum tulangnya. Ia menarik selimut tebalnya dengan sisa tenaga yang ada, berusaha mencari kehangatan yang tidak kunjung datang. Ia merasa sangat sendirian di tengah medan pertempuran yang begitu besar dan menakutkan. Ia mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan kehamilan ini melewati 9 bulan yang penuh tantangan. Namun, orang yang seharusnya menjadi pelindung utamanya justru menghilang tanpa jejak di saat paling menentukan. Mutia mencoba mengingat kembali awal mula pertengkarannya dengan Fikri 3 hari yang lalu. Saat itu Fikri berkemas terburu-buru dan beralasan ada urusan pekerjaan yang sangat mendesak bersama ibunya keluar kota. Mutia saat itu sudah memohon sambil menangis agar Fikri menunda kepergiannya karena kondisi kehamilannya sedang bermasalah dan dokter sudah memperingatkan untuk beristirahat total. Namun Ibu Imas justru berdiri di depan pintu kamarnya, membela Fikri dengan nada tinggi dan menuduh Mutia sebagai istri yang terlalu memanjakan diri. Ibu Imas mengatakan dengan lantang bahwa Fikri harus bekerja keras mencari uang siang dan malam, sehingga Mutia tidak pantas menghalangi langkah suaminya mencari rezeki. Perkataan sang ibu mertua sungguh menyayat hati Mutia. Mengingat kenyataan yang sebenarnya mengenai siapa penyokong dana utama dalam keluarga itu, Mutia hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala saat itu. Memilih untuk mengalah demi menghindari keributan yang lebih besar yang bisa membuat janinnya tertekan. Kini terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang rumah sakit yang dingin ini. Mutia sungguh menyesali sikap diamnya selama ini. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan dirinya dan kebaikannya diinjak-injak berulang kali atas nama pengabdian seorang istri. Namun Mutia segera menepis pikiran tersebut. Meyakinkan dirinya bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan harga dirinya yang terluka. Keselamatan dan kesembuhan bayinya adalah satu-satunya hal yang berharga di dunia ini. Ia kembali memaksakan matanya menatap layar telepon yang cahayanya mulai meredup. Pesannya sudah berstatus dibaca sejak 15 menit yang lalu. Belum ada satupun ketikan balasan yang muncul. Perasaan gelisah mulai berubah menjadi kepanikan yang menyesakkan dada. Ia berusaha membohongi dirinya sendiri dengan berbagai pembenaran. Mungkin mereka sedang panik dan terburu-buru mencari tiket pulang sehingga tidak sempat mengetik balasan. Suara perawat yang kembali masuk ruangan menyadarkan Mutia dari lamunannya. Perawat itu memeriksa suhu tubuh Mutia dengan wajah tenang. Mutia hanya bisa memaksakan sebuah senyuman tipis di bibirnya yang pucat, menyembunyikan badai ketakutan yang mengamuk hebat di dalam dadanya,
terus menanti sebuah ketukan pesan yang ia harap akan menyelamatkan kewarasannya. Layar telepon genggam yang sedari tadi ditatap oleh Mutia tiba-tiba menyala terang, disertai getaran halus yang membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Ia segera mengangkat benda pipi itu dengan tangan yang gemetar hebat, nyaris menjatuhkannya ke atas selimut rumah sakit. Ada secercah harapan yang seketika mekar di dalam dadanya. Ia yakin itu adalah balasan dari Fikri, suaminya yang pasti sedang didera kepanikan luar biasa. Setelah membaca pesannya, Mutia sudah membayangkan kalimat panjang berisi permohonan maaf dari Fikri karena tidak berada di sampingnya saat operasi dan janji bahwa pria itu akan segera memesan penerbangan paling awal untuk menemuinya dan melihat bayi mereka. Dengan napas tertahan, jari telunjuk Mutia menyentuh layar untuk membuka pesan yang baru saja masuk ke dalam ruang obrolan grup keluarga tersebut. Harapan yang baru saja mekar di dalam dada Mutia langsung hancur berkeping-keping dan musnah tanpa sisa dalam sekejap mata. Balasan yang masuk sama sekali bukan barisan kalimat penenang, apalagi pernyataan rindu dan cemas dari seorang suami. Balasan itu adalah sebuah kiriman foto. Mutia melebarkan kedua matanya yang masih sembab oleh air mata, berusaha memastikan bahwa penglihatannya tidak salah karena pengaruh obat bius. Namun, gambar di layar itu begitu tajam dan jelas. Foto itu memperlihatkan Fikri yang mengenakan kemeja santai bermotif cerah, tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya. Tangannya menggenggam gelas berisi minuman buah dingin yang segar. Di samping kanannya berdiri Ibu Imas, memakai kacamata hitam lebar dengan topi pantai. Tertawa bahagia menghadap kamera. Latar belakang foto tersebut adalah pemandangan pantai luar negeri yang sangat indah. Hamparan pasir putih bersih dan laut biru jernih di bawah langit yang sangat cerah. Sangat kontras dengan ruangan rumah sakit Mutia yang dingin dan tertutup rapat. Namun yang membuat darah Mutia seolah berhenti mengalir bukanlah pemandangan liburan mewah itu. Pandangannya terpaku pada sosok ketiga dalam foto tersebut. Di sebelah kiri Fikri berdiri seorang wanita cantik berambut panjang yang mengenakan pakaian santai elegan. Wanita itu bernama Dina. Posisi tubuh Dina sangat dekat dengan Fikri. Tangannya melingkar mesra di lengan suami Mutia. Dina tersenyum menawan menghadap kamera, seolah menantang dunia dengan pesonanya. Mutia sangat mengenal siapa Dina. Ia adalah wanita yang sering berkunjung ke rumah mereka dengan alasan sebagai kerabat jauh Ibu Imas atau rekan bisnis yang membantu proyek perusahaan Fikri. Mutia selalu berusaha membuang kecurigaannya selama ini karena ia tidak ingin menuduh suaminya tanpa bukti nyata. Namun kini foto di layar teleponnya menjadi bukti tidak terbantahkan yang menghancurkan seluruh kepercayaannya. Di bawah kiriman foto tersebut terdapat pesan teks dari Fikri yang diketik dengan sangat sadar. Kalimatnya berbunyi, "Jangan membuat suasana liburan kami jadi suram dengan drama. Kami sedang menikmati hasil kerja keras dan merayakan kesuksesan besar di sini. Urus saja semuanya sendiri. Kamu kan sudah dewasa. Jangan merepotkan kami terus. Merusak suasana saja." Belum sempat Mutia mencerna seluruh kekejaman dari kalimat suaminya. Satu pesan balasan lagi muncul di bawahnya. Kali ini pesan itu berasal dari nomor telepon Ibu Imas. Pesan sang ibu mertua berbunyi, "Dina jauh lebih menyenangkan diajak jalan-jalan daripada kamu yang hanya bisa mengeluh dan menyusahkan anakku. Jangan ganggu kesenangan Fikri dan Dina. Urus saja masalahmu di rumah sakit itu sendirian. Jangan mencari perhatian." Mutia membaca ulang pesan demi pesan itu berkali-kali. Setiap kata seolah menjadi pedang kasat mata yang menusuk-nusuk perutnya yang baru saja dibedah. Mengoyak luka jahitannya dari dalam. Tubuhnya tidak lagi gemetar karena sedih, melainkan karena gejolak emosi yang sangat asing dan menakutkan. Ia menatap layar teleponnya cukup lama, menatap senyum bahagia tiga orang yang sedang berpesta di atas penderitaannya dan di atas perjuangan hidup mati anaknya di ruangan sebelah. Air mata yang sedari tadi mengalir deras tiba-tiba saja berhenti. Kesedihan mendalam yang meremas hatinya menguap begitu saja ke udara, digantikan oleh hawa dingin yang merayap naik ke ubun-ubunnya. Hatinya yang hancur perlahan-lahan membeku, mengeras menjadi bongkahan amarah yang sangat tenang namun mematikan. Ia meletakkan telepon genggamnya perlahan di atas dadanya, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang berwarna putih bersih. Selama ini ia telah menutup mata rapat-rapat, menahan segala perlakuan buruk demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ia selalu mengalah saat Ibu Imas merendahkannya di depan kerabat yang lain. Ia tetap diam dan tersenyum saat Fikri menghamburkan uang untuk membeli barang-barang mewah yang tidak penting. Mutia membiarkan mereka hidup bagaikan raja dan ratu. Memberikan kepercayaan penuh kepada Fikri untuk mengelola semua aset bisnis yang sebenarnya adalah hasil keringat Mutia sendiri peninggalan keluarganya.
Fikri dan ibunya selalu bersikap seolah-olah kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil kerja keras pria itu. Padahal kenyataannya, Fikri tidak memiliki sepeser pun modal saat pertama kali menikahinya. Semua perusahaan, rumah mewah yang mereka tinggali, hingga biaya perjalanan luar negeri yang mereka banggakan saat ini semuanya berasal dari rekening pribadi Mutia. Kemarahan yang membeku di dada Mutia kini berubah menjadi kesadaran penuh. Mereka menyebutnya merepotkan. Mereka merasa terganggu. Karena ia meminta bantuan saat berjuang melahirkan anak dari benih pria itu sendiri. Mereka bahkan dengan terang-terangan memamerkan perselingkuhan itu di hadapannya. Merendahkannya seolah-olah Mutia adalah pihak yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan perlahan terukir di bibir Mutia yang pucat. Rasa sakit pada luka bedahnya seolah menguap. Tergantikan oleh kekuatan luar biasa yang bersumber dari insting seorang ibu yang dikhianati. Ia menyadari satu hal yang pasti. Jika ia terus menangis dan meratapi nasib, ia dan bayinya akan mati perlahan-lahan oleh tekanan batin. Ia harus bangkit dan mengingatkan parasit-parasit itu tentang siapa pemilik sah tahta yang selama ini mereka duduki. Dengan gerakan perlahan dan hati-hati agar selang medisnya tidak terlepas, Mutia kembali mengangkat telepon genggamnya. Ia mengabaikan rasa perih di jarinya dan mulai mencari sebuah nomor penting di daftar kontaknya. Nomor itu milik bapak pengacara, orang kepercayaan mutlak keluarganya yang selama ini mengurus seluruh dokumen hukum dan kekayaan milik Mutia yang sengaja ia sembunyikan pengelolaannya dari jangkauan Fikri. Telepon berdering 2 kali sebelum terdengar suara bariton yang tegas dari seberang sambungan. Tanpa membuang waktu untuk membalas sapaan formal, Mutia langsung memberikan perintah dengan nada suara yang sangat datar. Tenang, namun membawa aura ancaman yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tolong dengarkan perintah saya baik-baik, Bapak pengacara. Saya ingin Anda mencabut seluruh dukungan dana dari perusahaan yang dijalankan Fikri saat ini juga. Blokir seluruh akses menuju rekening gabungan kami. Batalkan semua kartu pembayaran yang ada di tangan Fikri dan ibunya seketika ini juga tanpa peringatan. Bekukan semua aset atas nama saya yang selama ini mereka pakai. Jangan sisakan satu celah pun untuk mereka mengakses uang saya. Lakukan semuanya sekarang. Detik ini juga pastikan dalam waktu kurang dari 1 jam mereka terputus dari segala sumber keuangan. Suara Mutia terdengar sangat mantap bergema di ruangan yang sunyi itu. Di seberang telepon, sang pengacara sempat terdiam sejenak, menangkap keseriusan yang mutlak dari nada bicara klien utamanya itu sebelum menjawab dengan penuh kepatuhan. Perintah Anda sangat jelas. Semua proses penarikan dana dan pembekuan aset akan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka akan jatuh dari puncak tertinggi dan kehilangan segalanya sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Balas pengacara itu dengan nada meyakinkan. Mutia memutus sambungan telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ia meletakkan benda itu kembali ke atas meja dengan gerakan perlahan. Matanya menatap lurus ke arah pintu ruangan yang tertutup rapat. Membayangkan di balik pintu itu ada anak laki-lakinya yang sedang berjuang melawan kematian, Mutia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Parasit-parasit itu mengira mereka bisa membuangnya begitu saja setelah menghisap habis kebaikannya. Mereka mengira Mutia adalah wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Mereka merayakan kemenangan terlalu dini di luar negeri sana. Mulai hari ini, Mutia memastikan bahwa setiap tetes air matanya di rumah sakit ini akan dibayar lunas dengan kehancuran mutlak bagi orang-orang yang telah membuangnya. Dan badai kehancuran itu baru saja ia mulai tanpa mengeluarkan satu tetes pun air mata tambahan. Ruangan perawatan intensif itu masih terasa sangat dingin. Namun, hawa beku di dalam dada Mutia jauh lebih membekukan daripada suhu penyejuk ruangan. Setelah memberikan instruksi tegas kepada pengacaranya, Mutia meletakkan telepon genggamnya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya mengurai kembali rentetan kebohongan yang selama ini menyelimuti kehidupan rumah tangganya. Selama bertahun-tahun, ia telah hidup dalam sebuah sandiwara yang dirancang begitu rapi oleh suaminya sendiri. Fikri selalu tampil sebagai sosok suami yang bekerja sangat keras, pria cerdas yang seolah-olah membangun kerajaan bisnis dari nol. Ibu Imas, sang ibu mertua, tidak pernah berhenti membanggakan putra tunggalnya itu di hadapan seluruh kerabat. Mereka selalu bercerita dengan dada membusung tentang betapa hebatnya Fikri memimpin puluhan pegawai dan menghasilkan keuntungan miliaran rupiah setiap bulannya. Mutia selama ini hanya diam dan tersenyum setiap kali mendengar bualan tersebut. Ia memilih menekan harga dirinya demi menjaga kehormatan sang suami di mata dunia. Kenyataan yang sebenarnya tersimpan rapat di dalam lemari besi di ruang kerja Mutia.
Seluruh perusahaan dagang dan properti yang dikelola Fikri adalah warisan murni dari mendiang orang tua Mutia. Saat mereka menikah, Fikri hanyalah seorang pegawai biasa yang bahkan kesulitan membayar biaya sewa tempat tinggalnya sendiri. Mutia yang digerakkan oleh rasa cinta dan pengabdian seorang istri perlahan-lahan mengangkat derajat suaminya. Ia memberikan posisi direktur utama kepada Fikri, memberikannya wewenang untuk mengambil keputusan bisnis, dan membiarkan pria itu menikmati fasilitas mewah agar terlihat meyakinkan di depan para rekan kerja. Mutia memberikan akses ke beberapa rekening perusahaan. Percaya penuh bahwa suaminya akan mengelola harta tersebut dengan bijaksana untuk masa depan keluarga mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya justru menjadi senjata yang digunakan Fikri untuk menikam punggungnya. Pria itu menggunakan kekayaan Mutia untuk memanjakan ibunya dan membiayai gaya hidup mewah bersama wanita lain. Suara ketukan pintu yang sangat pelan membuyarkan lamunan Mutia. Seorang dokter spesialis kandungan yang sejak awal menangani operasinya masuk ke dalam ruangan diikuti oleh seorang perawat. Wajah dokter Parubaya itu terlihat serius, namun menyimpan sebersihit kelegaan. Dokter itu berdiri di samping ranjang Mutia, memeriksa catatan medis yang menempel di ujung tempat tidur sebelum menatap Mutia dengan senyum tipis. "Bagaimana perasaan Anda hari ini, Nyonya Mutia? Apakah rasa nyeri di bagian perut sudah mulai berkurang?" Tanya dokter itu dengan nada suara yang sangat tenang dan menyejukkan. "Masih terasa sakit saat saya bergerak, dokter, tapi saya bisa menahannya. Tolong katakan bagaimana keadaan anak saya? Apakah dia baik-baik saja di ruang perawatan sebelah?" Mutia membalas pertanyaan itu dengan suara yang masih para matanya menatap dokter dengan penuh harap. "Putra Anda adalah seorang pejuang yang sangat tangguh. Meskipun lahir sangat jauh dari waktu perkiraan dan organ paru-parunya belum berkembang sempurna, dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sangat kuat. Kami telah memberikan obat-obatan untuk memacu pematangan organ tubuhnya. Detak jantungnya mulai stabil sejak 1 jam yang lalu. Dia masih harus berada di dalam tabung penghangat dan menggunakan alat bantu napas untuk waktu yang cukup lama. Tetapi masa kritis pertamanya sudah berhasil ia lewati dengan baik." Jelas dokter tersebut sambil menganggukkan kepalanya perlahan memberikan keyakinan kepada Mutia. Air mata harus ketika menetes membasahi sudut mata Mutia. Berita itu adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan untuk tetap waras di tengah kehancuran hidupnya. Putranya berjuang begitu keras untuk bertahan hidup. Maka Mutia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia juga harus menjadi wanita yang tidak terkalahkan demi melindungi darah dagingnya. Ia menyeka air matanya dengan ujung jari, menatap dokter itu dengan pandangan yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam dan penuh tekad. "Terima kasih banyak, dokter. Saya mohon berikan perawatan medis yang paling baik untuk anak saya. Berapun biayanya, tolong gunakan fasilitas dan peralatan yang paling canggih yang dimiliki rumah sakit ini. Saya ingin segera bisa melihatnya. Kapan saya diizinkan duduk di kursi roda dan pergi ke ruangan tempat anak saya dirawat?" Tanya Mutia dengan nada suara yang menuntut ketegasan. "Jika kondisi tekanan darah Anda stabil sampai sore nanti, perawat akan membantu Anda memindahkan tubuh ke kursi roda. Anda hanya boleh melihatnya dari balik kaca demi menjaga area ruangan bayi tetap steril dari bakteri luar. Anda juga harus mulai memompa air susu meskipun jumlahnya mungkin masih sangat sedikit karena itu adalah obat terbaik untuk memulihkan daya tahan tubuh putra Anda," jawab dokter sebelum akhirnya berpamitan keluar ruangan untuk memeriksa pasien lain. Sepeninggal dokter tersebut, telepon genggam Mutia bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk dari pengacaranya. Mutia segera menggeser layar dan menempelkan benda itu ke telinganya. "Lapor Nyonya Mutia. Semua instruksi Anda sudah saya laksanakan dengan sempurna tanpa ada halangan sedikit pun." Suara bariton pengacara itu terdengar sangat jelas dan tegas. "Saya telah menarik seluruh dana operasional dari 3 rekening utama perusahaan. Saya juga sudah menghubungi pihak bank pusat untuk memblokir seluruh kartu kredit dan kartu debit yang dipegang oleh saudara Fikri dan Ibu Imas. Sistem bank mencatat penolakan transaksi beberapa menit yang lalu. Selain itu, saya telah membekukan akses mereka ke seluruh aset properti dan mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk saudara Fikri dari posisinya sebagai direktur utama perusahaan dengan alasan penyelidikan aliran dana yang mencurigakan. Kerja yang sangat bagus. Pastikan tidak ada satu orang pun di perusahaan yang memberikan bantuan pinjaman uang kepada mereka. Jika ada pegawai yang berani mentransfer uang sekecil apapun kepada Fikri, langsung berikan surat pemecatan hari ini juga. Biarkan mereka menikmati liburan mereka tanpa uang sepeser pun di negeri orang." Perintah Mutia dengan nada yang sangat dingin, hatinya tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk belas kasihan. "Baik,
Nyonya Mutia. Saya juga sudah menyusun berkas gugatan cerai dan laporan ke polisian terkait penggelapan dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar negeri. Berkas ini siap diserahkan ke pengadilan dan pihak berwajib kapan saja Anda memberikan perintah lanjutan. Tambah pengacara tersebut. Tahan dulu berkas hukum itu. Biarkan mereka merasakan kepanikan menjadi orang gelandangan terlebih dahulu. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tempat bernaung dan tidak memiliki uang untuk makan. Ketika mereka akhirnya berhasil merangkap pulang ke negara ini, barulah kita berikan kejutan sambutan yang sesungguhnya. Saya akan menghubungi Anda lagi besok pagi, ucap Mutia mengakhiri pembicaraan. Mutia meletakkan teleponnya dan membuang napas panjang. Ia merasa seolah ada sebuah beban berat yang baru saja terangkat dari pundaknya. Rasa sakit di perutnya seakan tidak lagi mengganggunya. Ia meminta perawat untuk membantunya duduk dan membawa alat pompa susu. Sambil menahan rasa nyeri yang luar biasa di sekujur tubuhnya, Mutia mulai memeras air susunya tetes demi tetes. Setiap tetes yang berhasil ia kumpulkan adalah wujud cinta dan perjuangannya untuk sang anak. Ia tidak akan membiarkan kesedihan merusak kualitas air susunya. Mulai detik ini, tidak ada lagi Mutia yang lemah lembut dan selalu mengalah. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap menghancurkan siapa saja yang berani menyakiti dan mengabaikan anaknya. Parasit-parasit itu telah membangunkan seekor harimau yang selama ini tertidur lelap dan harimau itu kini bersiap untuk menerkam mereka tanpa sisa. Matahari bersinar terik menghangatkan hamparan pasir putih di sebuah pantai luar negeri yang sangat terkenal dengan kemewahannya. Angin laut berhembus sejuk membawa aroma garam dan kebebasan. Di kawasan perbelanjaan elit yang terletak tidak jauh dari bibir pantai, 3 orang sedang berjalan dengan penuh kebanggaan menelusuri deretan toko barang-barang bermerek dunia. Fikri berjalan di depan dengan dada membusung, mengenakan kacamata hitam keluaran terbaru dan jam tangan mahal yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Di sebelah kanannya, Dina menggandeng lengannya erat-erat. Sesekali menyandarkan kepalanya ke bahu Fikri sambil tertawa manja. Dina mengenakan gaun pantai berbahan sutra yang sangat elegan. Sementara itu, Ibu Imas berjalan sedikit di belakang mereka, sibuk merekam setiap sudut bangunan mewah dan barang-barang mahal di dalam toko, menggunakan telepon genggamnya, bersiap untuk memamerkan video tersebut kepada teman-teman arisannya di kampung halaman. Langkah Dina terhenti di depan sebuah etalase kaca yang memajang perhiasan-perhiasan berkilau dengan harga yang fantastis. Mata wanita itu berbinar terang menatap sebuah kalung bertahtakan berlian berukuran besar yang diletakkan di atas bantal bludru berwarna merah menyala. Ia menarik lengan Fikri dengan kuat, memaksa pria itu untuk ikut melihat barang mewah yang memikat hatinya tersebut. Mas Fikri, coba lihat kalung itu. Sangat cantik dan elegan, bukan? Kalau aku memakai kalung itu saat kita makan malam nanti, pasti aku akan menjadi wanita paling bersinar di seluruh tempat makan. Boleh ya, Mas? Belikan ini untukku. Anggap saja sebagai hadiah perayaan karena kamu sudah berhasil mendapatkan proyek besar bulan ini. Rajuk Dina dengan nada suara yang dibuat sangat manja, matanya mengerjap-ngerjap merayu. Fikri melirik label harga yang tertera di samping kalung tersebut. Angkanya menunjukkan nilai ratusan juta jika ditukar dengan mata uang negara asal mereka. Fikri tersenyum lebar, merasa sangat berkuasa dan kaya raya. Ia menepuk tangan Dina dengan lembut dan membusungkan dadanya semakin tinggi. Tentu saja boleh, sayang. Apapun yang kamu inginkan, pilih saja. Harga kalung itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaanmu. Ayo kita masuk dan langsung minta pegawai toko untuk membungkusnya. Jawab Fikri dengan suara lantang. Sengaja agar beberapa pelanggan lain di sekitar toko mendengar kesombongannya. Ibu Imas yang mendengar percakapan itu segera menyusul masuk ke dalam toko perhiasan yang lantainya terbuat dari marmer mengkilap itu. Mereka disambut oleh pegawai toko yang berpakaian sangat rapi. Dina langsung menunjuk kalung berlian incarannya. Sementara Ibu Imas juga ikut-ikutan menunjuk sepasang anting emas bertahtakan batu mulia berwarna biru laut. Fikri hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum congkak. Menyetujui semua permintaan dua wanita yang sangat ia manjakan itu. Pegawai toko membungkus perhiasan tersebut dengan kotak yang sangat mewah dan membawa tagihan pembayaran ke arah meja kasir. Fikri berjalan menuju meja kasir dengan gaya berjalan yang sangat santai. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal dan menarik satu kartu berwarna hitam yang selama ini selalu menjadi kebanggaannya. Ia menyerahkan kartu itu kepada pegawai kasir dengan gaya seolah-olah ia adalah pemilik toko tersebut. Pegawai kasir memasukkan kartu ke dalam mesin pembayaran elektronik. Fikri berbalik ke arah Dina dan ibunya, memberikan kedipan mata bangga. Namun, beberapa detik kemudian,
Mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang cukup keras. Pegawai kasir melihat layar mesin dengan kening berkerut. Mohon maaf, Tuan. Transaksi Anda ditolak oleh pihak bank. Apakah Anda memiliki kartu lain yang bisa digunakan? Tanya pegawai kasir itu dengan nada yang sangat sopan, namun cukup membuat senyum di wajah Fikri sedikit memudar. Mungkin ada gangguan jaringan antar negara. Coba pakai mesin yang lain atau gesek sekali lagi. Saldo di kartu itu jumlahnya tidak terbatas. Ucap Fikri berusaha menutupi rasa gugupnya. Tangannya mengibas ke udara meremehkan situasi. Pegawai kasir mengulang proses pembayaran. Namun mesin kembali mengeluarkan bunyi penolakan yang sama, menampilkan pesan bahwa kartu tersebut telah diblokir secara permanen. Wajah Fikri mulai memerah karena malu, apalagi beberapa pelanggan lain mulai mencuri pandang ke arah meja kasir. Dengan gerakan cepat dan sedikit kasar, Fikri menarik kartu hitamnya dan mengeluarkan kartu kedua dari bank yang berbeda. Ia menyerahkan kartu itu kepada kasir. Mesin kembali berbunyi. Ditolakri mulai berkeringat dingin. Ia mengeluarkan semua kartu yang ia miliki di dalam dompetnya, menjejalkannya ke atas meja kaca. Pegawai kasir mencoba kartu-kartu itu satu persatu dan hasilnya selalu sama. Semua kartu pembayaran menolak transaksi. Maafkan saya, Tuan. Seluruh kartu Anda tidak dapat diproses. Mungkin Anda perlu menghubungi bank Anda terlebih dahulu. Kami tidak bisa menyerahkan perhiasan ini tanpa pembayaran yang berhasil, ucap pegawai kasir. Kali ini nadanya terdengar lebih dingin dan tatapannya mulai menyelidik, mengira Fikri adalah seorang penipu. Mas Fikri, ada apa ini? Kenapa memalukan sekali? Kalau tidak punya uang, tidak usah berjanji membelikan perhiasan mahal. Ketus Dina yang wajahnya seketika berubah masam. Ia mundur beberapa langkah, merasa sangat terhina menjadi pusat perhatian di toko mewah tersebut. Ibu Imas juga mulai panik. Ia mencoba membuka aplikasi bank di telepon genggamnya. Namun, layar teleponnya menampilkan tulisan bahwa akses masuknya telah dibekukan demi alasan keamanan. Fikri menarik lengan ibunya dan Dina, mengajak mereka keluar dari toko perhiasan itu dengan langkah terburu-buru, menghindari tatapan merendahkan dari para pegawai toko. Setibanya di luar, udara pantai yang panas terasa semakin menyengat kulit. Ini pasti ada kesalahan sistem di kantor pusat. Aku akan menelepon direktur keuangan sekarang juga. Mereka pasti melakukan kesalahan bodoh yang memblokir kartu-kartuku saat aku sedang berada di luar negeri. Gerutu Fikri sambil menekan nomor telepon direktur perusahaannya dengan jari yang gemetar. Panggilan tersambung setelah nada dering kelima. Suara direktur keuangan di seberang sana terdengar sangat panik dan dipenuhi ketakutan. Halo, Pak Fikri. Akhirnya Bapak bisa dihubungi. Keadaan di kantor sedang sangat kacau balau. Pak, setengah jam yang lalu, pihak bank dan pengacara pribadi Nyonya Mutia datang membawa surat kuasa resmi. Seluruh dana di rekening perusahaan telah ditarik habis tak tersisa. Nyonya Mutia membekukan semua aliran dana operasional dan memblokir seluruh kartu atas nama Bapak. Lapor direktur keuangan dengan suara bergetar nyaring. Apa maksudmu? Perusahaan ini milikku. Bagaimana bisa pengacara itu menarik uang tanpa tanda tanganku? Coba transfer uang darurat ke rekening pribadiku sekarang juga. Aku butuh uang tunai untuk membayar hotel dan kembali ke tanah air. Teriak Fikri. Urat lehernya menonjol menahan amarah dan kepanikan yang luar biasa. Tidak bisa, Pak. Pengacara itu juga memberikan surat pemberhentian resmi untuk Bapak. Secara hukum, seluruh aset dan modal perusahaan ini memang terdaftar mutlak atas nama Nyonya Mutia sedari awal berdiri. Kami tidak berani melanggar hukum, Pak. Jika kami berani mengirimkan uang 1 sen pun kepada Bapak, kami semua akan langsung dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan penggelapan. Kami tidak bisa membantu Bapak sama sekali. Maafkan saya, Pak. Ucap direktur keuangan sebelum sambungan telepon itu diputus secara sepihak dari Jakarta. Fikri berdiri mematung di pinggir jalan raya luar negeri yang ramai itu. Telepon genggamnya perlahan merosot dari genggamannya. Otaknya seakan berhenti bekerja. Baru beberapa jam yang lalu, ia mengirimkan pesan kejam yang menyuruh istrinya mengurus masalah sendirian dan menganggap pesannya sebagai gangguan kecil di tengah liburan mewah. Kini ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Pesan dari Mutia di ruang perawatan intensif itu bukanlah sebuah rengekan minta tolong. Pesan itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Mutia kepadanya. Dan karena ia telah membuang kesempatan itu dengan penuh kesombongan, Mutia kini meruntuhkan seluruh langit di atas kepalanya. Fikri, Ibu Imas,
Dan Dina kini berdiri di negara orang asing, terjebak di tanah impian yang tiba-tiba berubah menjadi neraka tanpa uang sepeser pun di dalam saku mereka. Badai kehancuran itu baru saja menyapu habis seluruh kesombongan mereka. Langit luar negeri yang cerah seolah berubah menjadi mendung yang sangat pekat di mata Fikri. Telepon genggam yang baru saja ia gunakan untuk menghubungi kantornya terlepas begitu saja dari genggaman tangannya yang bergetar hebat. Jatuh membentur trotoar jalanan dengan suara berderak. Laki-laki itu berdiri mematung bagaikan patung batu. Napasnya tersengal-sengal seakan-akan pasokan udara di sekitarnya telah habis terhisap. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, mengalir turun melewati pelipis dan membasahi kerah kemeja mahalnya. Pikirannya kosong melompong, tidak mampu mencerna rentetan kejadian mengerikan yang baru saja menimpanya dalam hitungan menit. Kata-kata direktur keuangannya terus berputar-putar di dalam kepalanya bagaikan kaset rusak yang terus mengulang nada sumbang. Semua uang ditarik habis, semua kartu diblokir. Fikri dipecat dari jabatannya. Kekayaan yang selama ini ia banggakan dan ia gunakan untuk menyombongkan diri ternyata bisa lenyap tak berbekas hanya dengan satu jentikan jari dari wanita yang baru saja ia caci maki. Dina yang sedari tadi berdiri di sampingnya mulai kehilangan kesabaran. Wanita itu melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Fikri dengan sorot mata tajam dan penuh tuntutan. Wajah cantiknya yang beberapa saat lalu memancarkan senyum manja kini berubah menjadi sangat kaku dan sinis. Ia merasa sangat dipermalukan di dalam toko perhiasan tadi dan kini pria yang menjanjikan kemewahan kepadanya malah berdiri mematung seperti orang bodoh di pinggir jalan raya. Dina menyentuh bau Fikri dengan kasar, mengguncang tubuh pria itu untuk menyadarkannya dari lamunan kosong. Ia tidak peduli dengan wajah pucat pasi Fikri. Yang ia pedulikan hanyalah penjelasan mengapa ia tidak bisa mendapatkan kalung berlian yang sudah ia bayangkan akan melingkar indah di lehernya. Mas Fikri, kamu ini kenapa? Jangan diam saja seperti orang kebingungan. Cepat telepon bank pusat sekarang juga dan selesaikan masalah kartu pembayaranmu ini. Aku tidak mau tahu. Hari ini kamu harus membelikan kalung itu untukku. Kamu sudah berjanji di depan pelayan toko tadi. Mau ditaruh di mana wajahku kalau kita pergi begitu saja karena kamu tidak bisa membayar? Tuntut Dina dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Sama sekali tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Ibu Imas yang melihat keadaan putranya mulai ikut merasa cemas. Ia mendekati Fikri dan memungut telepon genggam yang terjatuh di trotoar. Layar telepon itu retak, namun masih menyala. Ibu Imas menepuk punggung Fikri dengan lembut, mencoba menenangkan putra kesayangannya. Meskipun hatinya sendiri diliputi perasaan was-was yang luar biasa, ia belum pernah melihat Fikri terlihat begitu hancur dan ketakutan selama bertahun-tahun terakhir. Nak, ada apa sebenarnya? Siapa yang tadi kamu telepon? Apakah benar B melakukan kesalahan? Coba hubungi Mutia. Suruh istri tidak berguna itu yang menelepon pihak bank dari sana. Dia kan selalu di rumah, suruh dia bekerja sedikit untuk mengurus masalah suaminya, ucap Ibu Imas dengan nada memerintah. Masih belum menyadari malapetaka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar nama Mutia disebut, pertahanan diri Fikri runtuh seketika. Kedua lututnya terasa lemas hingga ia hampir saja tersungkur ke aspal jika saja ia tidak berpegangan pada tiang lampu jalan di dekatnya. Ia menoleh ke arah ibunya dengan tatapan mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar saat ia akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kenyataan pahit yang baru saja ia ketahui. Semuanya sudah habis, Ibu. Tidak ada kesalahan dari pihak B Mutia yang melakukan semua ini. Dia telah menyewa pengacara untuk menarik seluruh dana operasional perusahaan dan memblokir semua kartu pembayaran yang kita bawa. Perusahaan itu, rumah kita, mobil mewah yang kita pakai, semuanya terdaftar atas nama Mutia. Dia membekukan semuanya. Kita sekarang tidak punya uang sepeser pun, Ibu. Kita bangkrut. Jelas Fikri dengan napas memburu. Air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya. Pernyataan Fikri bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Dina dan Ibu Imas. Dina memundurkan langkahnya secara teratur, menatap Fikri dengan pandangan tidak percaya yang perlahan-lahan berubah menjadi tatapan jijik yang sangat merendahkan. Masker kepalsuan wanita itu terlepas sepenuhnya. Selama ini ia bersedia melayani Fikri dan bersikap manis, karena ia mengira pria itu adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki kekayaan tanpa batas. Ia sama sekali tidak tahu menahu bahwa seluruh kemewahan itu adalah milik istri sah Fikri. Mendengar bahwa pria di hadapannya kini hanyalah seorang pengangguran tanpa harta, rasa cinta palsu di hati Dina menguap seketika, digantikan oleh kemarahan karena merasa tertipu mentah-mentah.
Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu menipuku mentah-mentah. Kamu berpura-pura menjadi pria kaya raya yang membelikan aku barang-barang mewah. Padahal semua uang itu milik istrimu. Pria macam apa kamu ini, Mas? Memalukan sekali. Aku merendahkan diriku berjalan bersamamu karena aku pikir kamu bisa menjamin masa depanku. Kalau kamu miskin dan tidak punya apa-apa, untuk apa aku membuang waktuku di sini bersamamu? Teriak Dina tanpa mempedulikan orang-orang yang berlalu lalang di sekitar mereka. Dina, jaga ucapanmu. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepada anakku. Selama ini kamu sudah menikmati uang anakku. Kamu sudah diajak berlibur ke luar negeri, kamu harus setia menemaninya di saat sulit seperti ini. Ibu Imas membentak Dina dengan marah, berusaha membela putranya meskipun tangannya sendiri gemetar ketakutan memikirkan nasib mereka. Dina tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat sumbang dan penuh penghinaan. Ia menatap Ibu Imas dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Setia, jangan membuat lelucon di saat seperti ini. Ibu, aku menemani Fikri karena dia punya uang. Kalau uangnya sudah tidak ada, urusanku dengan kalian sudah selesai. Coba saja kalian bertahan hidup di negara orang tanpa sepeser uang pun. Aku punya uang simpananku sendiri. Aku bisa mengurus diriku tanpa pria pembohong ini. Tanpa membuang waktu lagi, Dina membalikan badannya dan melangkah pergi dengan cepat meninggalkan Fikri dan Ibu Imas yang masih berdiri mematung di pinggir jalan. Ia menghentikan sebuah kendaraan umum dan masuk ke dalamnya tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Fikri hanya bisa menatap kepergian wanita yang selama ini ia puja-puja itu dengan tatapan kosong. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya menukar seorang istri yang setia dan tulus seperti Mutia dengan seorang wanita berhati parasit seperti Dina. Namun penyesalan itu datang terlambat karena masalah yang lebih besar sudah menanti mereka di depan mata. Dengan sisa-sisa tenaga dan langkah yang gontai, Fikri mengajak ibunya berjalan kembali menuju tempat penginapan mewah tempat mereka menginap. Mereka berharap setidaknya masih bisa beristirahat di dalam kamar dan memikirkan jalan keluar besok pagi. Sepanjang perjalanan, Ibu Imas tidak berhenti menangis dan mengumpat, menyalahkan Mutia atas segala kesialan yang menimpa mereka. Fikri hanya diam membisu, pikirannya sibuk mencari cara bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan pulang ke tanah air. Namun, setibanya mereka di halaman depan tempat penginapan tersebut, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati sudah menyambut mereka. Beberapa petugas keamanan berseragam rapi berdiri di depan pintu masuk utama menjaga dua buah koper besar milik Fikri dan ibunya yang sudah diletakkan sembarangan di teras luar bangunan. Seorang petugas resepsionis menghampiri mereka dengan wajah datar dan tatapan yang sangat dingin. Ia menyerahkan selembar kertas tagihan kepada Fikri. Kertas itu berisi keterangan pembatalan masa menginap. Mohon maaf, Tuan. Kami menerima pemberitahuan dari pihak bank bahwa uang jaminan yang Anda berikan saat kedatangan telah ditarik paksa. Semua kartu pembayaran Anda juga telah masuk ke dalam daftar hitam. Oleh karena itu, kami terpaksa menghentikan layanan kamar untuk Anda. Staf kami sudah merapikan seluruh barang pribadi Anda ke dalam koper. Anda berdua dipersilakan untuk meninggalkan area tempat penginapan kami sekarang juga. Tegas petugas tersebut tanpa memberikan sedikit pun ruang untuk tawar-menawar. Fikri mencoba berdebat, memohon agar diberikan waktu 1 malam saja. Namun, petugas keamanan langsung melangkah maju, siap mengusir mereka dengan paksa jika mereka membuat keributan. Dengan perasaan hina yang luar biasa, Fikri meraih gagang kopernya. Sementara Ibu Imas menangis meraung-raung sambil memeluk koper miliknya. Mereka diseret keluar dari gerbang tempat penginapan mewah tersebut. Disaksikan oleh tamu-tamu lain yang memandang mereka dengan tatapan aneh. Malam mulai turun menyelimuti kota asing tersebut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Fikri dan Ibu Imas kini resmi menjadi gelandangan di negeri orang. Duduk di atas koper mereka di bawah temaram lampu jalan. Menebus kesalahan fatal yang telah mereka perbuat dengan harga yang sangat mahal. 2 hari yang terasa seperti seumur hidup telah berlalu bagi Fikri dan Ibu Imas. Kota luar negeri yang tadinya terlihat seperti surga dunia kini berubah wujud menjadi neraka penyiksaan yang tidak ada ujungnya. Mereka berdua terpaksa menghabiskan malam-malam yang dingin dengan tidur di kursi taman umum, atau meringkuk di sudut stasiun kereta bawah tanah. Setiap kali mereka memejamkan mata, petugas keamanan selalu datang mengusir mereka dengan bentakan kasar. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka tanpa ampun. Uang tunai yang tersisa di saku Fikri hanya cukup untuk membeli sebotol air mineral dan sepotong roti kering yang harus mereka bagi berdua. Ibu Imas yang terbiasa hidup enak dengan pelayanan serba mewah kini tubuhnya terlihat sangat lusuh. Pakaiannya kotor,
rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat pasi menahan lapar serta masuk angin. Ia terus-menerus merintih kesakitan, menyalahkan Fikri, menyalahkan Dina, dan yang paling banyak menyalahkan Mutia atas penderitaan yang sedang mereka alami. Fikri sendiri tidak dalam keadaan yang lebih baik. Kesombongan dan kebanggaan dirinya telah hancur berkeping-keping tak tersisa. Ia mencoba meminta bantuan kepada orang-orang yang berlalu lalang. Namun, keterbatasan bahasa dan penampilan mereka yang berantakan membuat orang-orang justru menjauh karena mengira mereka adalah penipu jalanan. Fikri juga sudah mencoba mendatangi kantor kedutaan besar negaranya. Namun, antan yang panjang dan birokrasi yang rumit membuat proses pemulangan mereka tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di tengah keputusasaan yang semakin mencekik, satu-satunya harapan Fikri adalah memohon pengampunan dari Mutia. Ia yakin jika ia meminta maaf dan memohon dengan sangat menyedihkan, Mutia yang selama ini selalu berhati lembut pasti akan luluh dan mengirimkan uang untuk menyelamatkan mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Jauh di tanah air, Mutia sedang duduk tenang di kursi roda di dalam ruang perawatan khusus bayi. Tubuhnya perlahan mulai pulih dan rasa sakit dari luka bedahnya sudah bisa ia atasi. Perhatian Mutia sepenuhnya tercurah pada tabung penghangat di hadapannya. Di dalam tabung itu, bayi laki-lakinya mulai menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Selang-selang medis perlahan-lahan mulai dilepaskan satu persatu. Warna kulit bayi itu mulai terlihat kemerahan dan sehat. Setiap kali Mutia memasukkan tangannya ke dalam lubang tabung untuk menyentuh jemari mungil anaknya, bayi itu akan menggenggam jari Mutia dengan kuat, seolah-olah menyalurkan kekuatan kehidupan yang luar biasa kepada ibunya. Mutia tersenyum sangat tulus. Senyum pertama yang benar-benar lepas sejak kejadian mengerikan hari itu. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakit hatinya karena kebahagiaan melihat putranya bertahan hidup jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Setelah puas melihat perkembangan bayinya, perawat membantu Mutia kembali ke kamar perawatannya untuk beristirahat. Setibanya di kamar, Mutia duduk bersandar di bantal yang ditumpuk tinggi, meraih telepon genggamnya yang tergeletak di atas meja. Begitu layar telepon menyala, puluhan pemberitahuan langsung membanjiri layarnya secara bersamaan. Ada 70 panggilan tidak terjawab yang semuanya berasal dari nomor luar negeri milik suaminya. Mutia menatap deretan pemberitahuan itu dengan pandangan yang sangat tenang dan wajah yang sama sekali tidak menampilkan emosi apapun. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada niat sedikit pun untuk membalas panggilan tersebut. Ia bisa membayangkan kepanikan luar biasa yang sedang melanda Fikri di sana. Dan bayangan itu justru memberikan rasa kepuasan tersendiri di sudut hatinya. Mutia meletakkan kembali telepon genggamnya di pangkuannya dan mulai membaca buku panduan merawat bayi lahir awal. Namun belum sempat ia membuka halaman pertama, telepon genggamnya kembali bergetar dan menyala menampilkan panggilan masuk dari nomor Fikri untuk yang ke-71 kalinya. Kali ini Mutia tidak membiarkan telepon itu mati dengan sendirinya. Ia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memberikan pukulan terakhir secara langsung. Menutup rapat-rapat pintu pertolongan yang sangat dinantikan oleh sang pengkhianat. Dengan gerakan santai, Mutia menggeser tombol hijau di layar dan menempelkan benda tersebut ke telinganya. "Halo," ucap Mutia dengan nada suara yang sangat pelan datar, namun terdengar begitu tajam menembus udara. Di seberang sambungan telepon, terdengar suara tarikan napas panjang yang sangat melegakan disusul oleh suara isakan tangis yang keras. Fikri menjerit histeris memanggil nama istrinya, "Mutia. Ya Tuhan, akhirnya kamu mengangkat teleponku. Mutia, tolong aku. Tolong kami. Kami sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Kami tidur di jalanan. Kami tidak punya makanan. Ibu sakit parah karena kedinginan. Tolong hentikan semua ini. Mutia, buka blokir rekeningnya sekarang juga. Aku mohon ampuni kesalahanku. Aku hilaf. Mutia, tolong transfer uang supaya kami bisa membeli tiket pesawat pulang dan makan yang layak hari ini. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik kalau kita kembali ke rumah nanti." Fikri berbicara dengan sangat cepat. Kata-katanya saling bertabrakan diselingi oleh suara tangisan yang sangat memilukan. Di latar belakang terdengar suara Ibu Imas yang ikut merintih meminta belas kasihan. Mutia mendengarkan seluruh permohonan menyedihkan itu tanpa sedikit pun mengubah raut wajahnya. Mata wanita itu menatap lurus ke arah jendela kamar yang menampilkan langit biru cerah, membiarkan suaminya menghabiskan seluruh kata-kata permohonannya. Setelah Fikri selesai berbicara dan hanya menyisakan suara napas yang tersengal-sengal menunggu jawaban, barulah Mutia membuka suara. Ia mengucapkan setiap kata dengan artikulasi yang sangat jelas dan tekanan yang mematikan.
mengembalikan setiap paku yang pernah ditancapkan Fikri ke dalam dadanya. Mas Fikri, kamu bicara apa? Kenapa harus menangis dan memohon-mohon kepadaku? Bukankah kamu sendiri yang bilang sedang merayakan kesuksesan besar di sana? Bukankah ibu bilang jalan-jalan dengan Dina jauh lebih menyenangkan daripada bersamaku? Balas Mutia dengan nada yang sangat tenang. Seolah-olah ia sedang menanyakan kabar cuaca hari ini. Mutia, tolong jangan ungkip masalah itu lagi. Dina sudah pergi meninggalkan kami saat tahu aku tidak punya uang. Dia wanita jahat. Mutia, hanya kamu istriku yang paling baik. Tolong, aku minta maaf. Jangan biarkan suamimu dan ibu mertuamu mati kelaparan di jalanan negara orang. Aku sungguh mohon ampun. Ratap Fikri dengan suara yang semakin melemah dan bergetar hebat. Mutia menarik napas pelan, memastikan suaranya tidak bergetar sedikit pun. Ia tidak akan membiarkan pria itu merasakan celah kelemahan darinya. Maaf sekali, Mas. Aku tidak bisa membantumu. Anakku sudah mulai stabil pertumbuhannya dan sekarang aku sedang sangat repot mempersiapkan segala kebutuhan kepulangannya dari rumah sakit. Mengurus bayi jauh lebih penting bagiku saat ini. Ucap Mutia dengan nada tegas tanpa sedikit pun keraguan. Mutia, kamu tidak bisa melakukan ini kepada kami. Kami ini keluargamu, teriak Fikri. Kepanikannya berubah menjadi kemarahan putus asa. Keluarga terkekelan. Sebuah tawa dingin yang mengiris hati pendengarnya. Kalian tidak pernah menganggapku keluarga. Saat aku bertaruh nyawa di atas meja operasi, kamu memilih bersenang-senang dengan wanita selingkuhanmu memakai uangku. Ingat baik-baik balasan pesanmu kepadaku 2 hari yang lalu, Mas Fikri. Aku hanya mengembalikan pesan itu kepadamu sekarang. Kalian kan sedang menikmati liburan. Urus saja semuanya sendiri. Kamu sudah dewasa, jangan merepotkan aku terus. Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa menunggu balasan sepatah kata pun dari Fikri, Mutia langsung menekan tombol merah di layar teleponnya. Sambungan terputus secara sepihak. Mutia kemudian masuk ke pengaturan kontaknya dan memblokir nomor telepon suaminya serta nomor telepon ibu mertuanya secara permanen. Ia meletakkan telepon genggamnya kembali ke atas meja, merasakan kedamaian yang luar biasa menyelimuti hatinya. Parasit itu akhirnya musnah. Di seberang lautan sana, Fikri menatap layar teleponnya yang kembali menampilkan menu utama. Karena sambungan telah ditutup, ia mencoba memanggil ulang nomor istrinya. Namun, yang terdengar hanyalah suara mesin penjawab otomatis yang memberitahukan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Fikri menjatuhkan telepon genggamnya ke pangkuannya. Seluruh tenaga di tubuhnya menguap habis. Ia menoleh ke arah ibunya yang sedang menggigil kedinginan di atas bangku taman. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Pintu pertolongan telah tertutup rapat, digembok oleh kesombongannya sendiri. Fikri akhirnya menyadari bahwa di dunia ini pengkhianatan mungkin bisa disembunyikan sementara waktu, tetapi balasan dari perbuatan jahat akan selalu menemukan jalannya. Menagih lunas setiap tetes air mata yang pernah ia sebabkan tanpa memberikan ampunan sedikit pun. Waktu berjalan dengan sangat lambat dan menyiksa bagi 2 orang yang kini telah kehilangan seluruh harga diri mereka di negara asing. Setelah panggilan telepon yang diputus secara sepihak oleh Mutia, Fikri dan Ibu Imas benar-benar terjerumus ke dalam dasar penderitaan yang paling dalam. Uang mereka telah habis tak bersisa bahkan untuk sekadar membeli sebotol air minum. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya dengan berjalan tanpa arah, menahan rasa lapar yang melilit perut hingga membuat pandangan menjadi berkunang-kunang. Pakaian mewah yang mereka kenakan saat berangkat kini telah berubah menjadi sangat kotor, berbau tidak sedap, dan penuh dengan debu jalanan. Ibu Imas yang tidak pernah merasakan kesulitan seumur hidupnya terus-menerus menangis sambil memegangi perutnya yang sakit. Kesombongan yang selalu ia pamerkan kepada semua orang kini telah lenyap tanpa bekas. Digantikan oleh tatapan kosong dan rintihan keputusasaan. Fikri pun tidak kalah hancurnya. Pria yang tadinya berjalan dengan dada membusung itu, kini harus menundukkan kepala dalam-dalam saat mengais sisa makanan di sekitar tempat pembuangan umum demi menyambung nyawa ibunya. Keberadaan mereka yang luntang-lantung di tempat umum, akhirnya menarik perhatian pihak berwenang setempat. Pada hari kelima masa gelandangan mereka, sebuah kendaraan patroli kota berhenti tepat di depan bangku taman tempat Fikri dan Ibu Imas sedang beristirahat. Beberapa petugas berseragam turun dan menanyakan dokumen perjalanan mereka. Fikri mencoba menjelaskan situasi mereka dengan terbata-bata. Namun, petugas tersebut langsung menahan mereka karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan tidak memiliki jaminan keuangan untuk tinggal di negara tersebut. Mereka dibawa secara paksa ke pusat penahanan sementara bagi warga negara asing yang bermasalah.
Di tempat itu, Fikri dan ibunya dikumpulkan bersama puluhan pelanggar hukum lainnya dalam sebuah ruangan besar yang berlantai dingin tanpa alas yang layak. Makanan yang diberikan hanyalah sepiring nasi keras dan lauk yang rasanya sangat hambar. Sebuah hukuman telak bagi lidah Ibu Imas yang biasanya selalu disajikan hidangan mahal dari rumah makan ternama. Berita penahanan mereka akhirnya sampai ke pihak perwakilan negara asal melalui proses birokrasi yang memakan waktu cukup lama. Petugas perwakilan datang untuk memeriksa keadaan Fikri dan mulai mengurus dokumen pemulangan paksa mereka. Proses ini tidaklah mudah dan cepat. Fikri harus menandatangani berbagai surat pernyataan hutang kepada negara karena biaya perjalanan pulang mereka ditanggung sementara oleh pemerintah. Fikri merasa sangat terhina saat harus membubuhkan tanda tangannya di atas kertas tersebut. Mengakui di hadapan para petugas bahwa dirinya yang tadinya mengaku sebagai pengusaha kaya raya kini jatuh miskin hingga tidak mampu membeli karcis pesawat. Petugas perwakilan menatap Fikri dengan pandangan dingin dan penuh penghakiman. Seolah tahu bahwa masalah yang menjerat pria itu bukanlah sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari perbuatannya sendiri. Setelah melewati berbagai pemeriksaan yang melelahkan, tiket pemulangan paksa akhirnya diterbitkan dan mereka diantar menuju bandar udara di bawah pengawasan ketat petugas hingga mereka benar-benar masuk ke dalam pesawat. Penerbangan pulang itu menjadi pengalaman paling memalukan sepanjang hidup Fikri. Mereka tidak lagi duduk di kursi kelas mewah yang luas dan nyaman. Pihak berwenang menempatkan mereka di kursi paling belakang, tepat di sebelah kamar kecil pesawat yang sering dilewati oleh banyak orang. Para penumpang lain yang duduk di sekitar mereka seringkali menutup hidung atau memalingkan wajah karena tidak tahan dengan aroma tubuh Fikri dan Ibu Imas yang sudah berhari-hari tidak tersentuh air bersih. Ibu Imas terus menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis tertahan sepanjang perjalanan melintasi benua tersebut. Sementara itu, Fikri menatap keluar jendela kecil pesawat dengan pandangan kosong. Di dalam benaknya, ia masih berusaha menyusun kepingan-kepingan harapan palsu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa setip di tanah air, ia masih memiliki rumah mewah untuk tempat berteduh. Ia berencana untuk mendatangi Mutia di rumah sakit, bersujud di kaki istrinya itu, dan memohon pengampunan hingga Mutia mau mengembalikan seluruh kehidupannya yang hilang. Ia masih berpikir bahwa hukuman Mutia hanya sebatas pelajaran sementara. Berjam-jam kemudian, roda pesawat akhirnya menyentuh landasan pacu di tanah air. Hawa panas langsung menyergap saat pintu pesawat dibuka. Menyadarkan Fikri bahwa ia telah kembali ke tempat di mana ia harus menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Fikri dan ibunya berjalan gontai menyusuri lorong kedatangan. Kaki mereka terasa sangat berat untuk melangkah. Terlebih saat melihat orang-orang di sekeliling mereka disambut dengan pelukan hangat oleh keluarga masing-masing. Tidak ada yang menjemput Fikri. Tidak ada kendaraan mewah yang menunggu di luar sana. Mereka hanya dua orang pesakitan yang berjalan menyeret koper-koper usang yang penuh dengan rasa malu. Namun, Fikri berusaha menguatkan hatinya. Ia menggenggam lengan ibunya erat-erat dan membimbing wanita tua itu menuju pintu keluar utama bandar udara. Langkah Fikri tiba-tiba terhenti tepat di pintu keluar. Di hadapannya berdiri 4 orang pria bertubuh tegap dengan wajah sangat tegas. Mereka tidak mengenakan seragam. Namun lencana perak yang tergantung di leher mereka menunjukkan identitas yang tidak bisa dibantah. 2 orang berseragam resmi pihak berwajib juga berjaga sedikit di belakang mereka. Pria yang berdiri paling depan melangkah mendekati Fikri. Matanya menatap taj menembus pertahanan diri Fikri yang sudah sangat rapuh. Jantung Fikri seolah berhenti berdetak saat pria itu menyebut namanya dengan nada suara yang menggema di seluruh area penjemputan. Saudara Fikri dan saudari Imas, kami dari pihak kepolisian bagian kejahatan keuangan. Kami telah menunggu kedatangan Anda. Ucap pria tersebut sambil mengeluarkan sebuah map tebal dari balik jaketnya. Ada urusan apa Bapak mencari saya? Saya baru saja tiba dari perjalanan panjang. Saya sangat lelah dan ingin segera pulang ke rumah. Jawab Fikri dengan suara bergetar, berusaha menutupi ketakutannya yang semakin membesar. Anda tidak akan pulang ke rumah Manon hari ini, Saudara Fikri. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda. Anda dilaporkan secara resmi atas tindakan pemindahan uang secara tidak sah, penyalahgunaan wewenang jabatan, dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar untuk kepentingan pribadi. Semua bukti pemindahan dana menuju rekening luar negeri dan catatan transaksi pembelian barang-barang berharga telah diserahkan oleh pengacara pelapor. Tegas petugas kepolisian itu sambil menunjukkan selembar kertas yang berisi rincian tuduhan kejahatan. Ini pasti salah paham. Perusahaan itu milik saya. Saya yang menjalankannya selama ini.
Kalian tidak bisa menangkap saya hanya karena tuduhan tidak berdasar dari istri saya yang sedang sakit. Teriak Fikri panik. Wajahnya memucat seketika membayangkan jeruji besi yang kini menanti di depan matanya. Melihat putranya akan ditahan, Ibu Imas langsung kehilangan kendali. Ia menjatuhkan diri ke lantai bandar udara, memukul-mukul lantai sambil menjerit sejadi-jadinya, menarik perhatian ratusan pasang mata yang sedang berada di sana. Orang-orang mulai berkerumun mengeluarkan telepon genggam mereka untuk merekam kejadian memalukan tersebut. Tolong kami, jangan bawa anak saya. Menantu saya perempuan jahat. Dia menjebak anak saya. Mutia itu perempuan tidak tahu diuntung. Tolong lepaskan anak saya. Lolong Ibu Imas dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Petugas kepolisian tidak sedikit pun terpengaruh oleh sandiwara wanita tua tersebut. Dengan gerakan cepat dan terukur, dua petugas maju dan memegang kedua lengan Fikri, menguncinya agar tidak bisa melarikan diri. Saudara Fikri, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda juga berhak didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan berlangsung. Tolong bersikap kooperatif dan ikut kami ke kantor sekarang juga. Untuk Saudari Imas, Anda juga harus ikut ke kantor untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait aliran dana yang Anda nikmati. Perintah petugas itu tanpa keraguan sedikit pun. Fikri tidak bisa lagi melawan. Tenaganya sudah habis terkuras selama menjadi gelandangan. Ia menundukkan kepalanya dalam saat petugas membawanya membelah kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik dan cemoohan. Kilatan cahaya kamera dari telepon genggam orang-orang yang merekam kejadian itu seolah menjadi sambutan. Selamat datang yang paling menyakitkan baginya. Ibunya diseret dengan susah payah oleh petugas wanita karena terus-menerus memberontak dan mengutuk nama Mutia. Dalam perjalanan menuju kendaraan pihak berwajib di luar gedung, Fikri menyadari satu hal yang menghancurkan sisa kewarasannya. Mutia tidak pernah berniat memberinya pelajaran sementara. Mutia telah merencanakan kehancuran mutlak untuknya sejak detik di mana pesan kejam di luar negeri itu terkirim. Dan sambutan penangkapan di depan umum ini hanyalah babak awal dari pembalasan dendam sang istri yang selama ini ia anggap lemah tak berdaya. Proses pemeriksaan di kantor kepolisian berlangsung sangat lama dan menguras tenaga. Fikri duduk di ruang interogasi dengan tubuh gemetar. Diberondong ratusan pertanyaan tajam dari para penyidik yang tidak memberikannya ruang untuk bernapas. Seluruh bukti yang diserahkan oleh pengacara Mutia begitu sempurna dan tidak bisa dibantah. Catatan pemindahan uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, bukti pembayaran tempat penginapan mewah, hingga mutasi pembelian barang-barang perhiasan semuanya tercetak jelas. Fikri tidak memiliki satu alasan yang bisa menyelamatkannya karena pada kenyataannya seluruh kekayaan itu memang tertulis atas nama Mutia. Setelah proses pemeriksaan awal yang melelahkan itu selesai menjelang malam hari, pihak berwajib memutuskan untuk menahan dokumen perjalanan Fikri dan memberikan surat panggilan lanjutan. Mengingat pihak pelapor memberikan kelonggaran agar tersangka tidak langsung dimasukkan ke dalam sel penahanan malam itu juga. Fikri dan ibunya diizinkan meninggalkan gedung kepolisian dengan status wajib lapor. Ini bukanlah sebuah kebaikan, melainkan bagian dari rencana Mutia agar Fikri merasakan penderitaan kehilangan segala-galanya secara perlahan-lahan di luar sana. Fikri dan Ibu Imas berdiri di depan gerbang gedung kepolisian dengan tatapan kosong. Langit malam tanah air terasa sama dinginnya dengan malam-malam yang mereka lewati di luar negeri. Dengan sisa uang logam yang mereka kumpulkan dari dalam tas, Fikri memesan kendaraan umum termurah untuk mengantarkan mereka kembali ke rumah mewah yang selama ini menjadi lambang kesombongan mereka. Sepanjang perjalanan di dalam kendaraan umum yang sempit itu, Fikri terus merapal doa dalam hati, berharap agar setidaknya ia masih bisa merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur empuk di kamarnya sendiri. Ibu Imas yang duduk di sebelahnya terus bergumam tidak jelas, matanya bengkak karena menangis seharian, memikirkan bagaimana ia harus menghadapi tetangga besok pagi jika kabar penangkapan putranya tersebar luas. Kendaraan umum itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi yang sangat dikenal oleh Fikri. Rumah mewah bergaya klasik dengan pilar-pilar besar itu tampak menjulang tinggi di balik kegelapan malam. Namun, ada pemandangan yang membuat jantung Fikri seakan berhenti berdetak. Gerbang besi yang biasanya selalu terbuka lebar untuk menyambut kendaraannya kini tertutup rapat dan dililit oleh rantai besi tebal beserta gembok berukuran besar. Tidak ada satu lampu yang menyala di bagian dalam rumah. Di depan gerbang tersebut berdiri dua orang petugas keamanan berseragam gelap yang belum pernah Fikri lihat sebelumnya. Dengan langkah ragu dan dada berdebar kencang, Fikri mendekati pintu gerbang tersebut, menarik rantai besi itu untuk mencoba membukanya. "Hei,
Apa yang Anda lakukan? Jangan sembarangan menyentuh pagar rumah orang. Bentas salah satu petugas keamanan dengan suara keras mengarahkan cahaya senter tepat ke wajah Fikri. Fikri menyepitkan mata menahan silau cahaya tersebut. Saya pemilik rumah ini. Buka gerbangnya sekarang juga. Berani-beraninya kalian menggembok rumah saya. Siapa yang menyuruh kalian? Petugas keamanan itu menurunkan senternya dan memandang Fikri dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Pakaian Fikri yang lusuh dan kotor sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang pemilik rumah mewah. Anda pasti saudara Fikri. Maaf saja, Anda sudah tidak memiliki hak atas bangunan ini. Rumah ini telah resmi dikosongkan dan dijual oleh pemilik sahnya Nyonya Mutia. 3 hari yang lalu, seluruh perabotan berharga sudah dipindahkan ke tempat lain. Majikan baru kami yang membeli rumah ini memerintahkan untuk menggembok seluruh akses masuk dan melarang Anda menginjakkan kaki selangkah pun di area pekarangan. Jelas petugas itu dengan nada tegas mengusir Fikri dengan gerakan tangannya. Ibu Imas yang baru saja turun dari kendaraan langsung berlari mendekati gerbang dengan napas tersengal. Kalian pasti berbohong. Ini rumah anak saya. Mutia tidak berhak menjual rumah ini tanpa seizin suaminya. Buka pintunya. Saya mau masuk. Saya lelah dan mau tidur di kamar saya. Ibu, surat kepemilikan bangunan ini mutlak atas nama Nyonya Mutia sejak awal dibeli. Saudara Fikri tidak punya hak apa-apa secara hukum. Kalau ibu masih bersikeras masuk, kami akan memanggil polisi karena tindakan penerobosan. Oh ya, Nyonya Mutia berpesan untuk mengembalikan barang-barang pribadi kalian berdua. Semua barang murahan milik kalian sudah kami kumpulkan di sudut jalan sana. Silakan diambil dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ujar petugas keamanan itu sambil menunjuk ke arah tumpukan benda di bawah tiang lampu jalan yang letaknya agak jauh dari gerbang. Fikri dan ibunya berjalan dengan sisa-sisa tenaga yang ada menuju tempat yang ditunjuk oleh petugas tersebut. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, mereka menemukan 3 buah kotak kardus bekas bungkus mie instan. Fikri membuka salah satu kotak tersebut dengan tangan gemetar. Isinya adalah pakaian-pakaian lama Fikri yang dibeli sebelum ia menikah dengan Mutia, beberapa helai pakaian usang milik Ibu Imas, dan sepasang sepatu murah yang haknya sudah aus. Seluruh barang-barang mewah hasil pembelian dari uang perusahaan, koleksi jam tangan mahal, perhiasan emas milik Ibu Imas, hingga pakaian-pakaian bermerek telah disita semuanya oleh Mutia. Mereka benar-benar diusir seperti hama pengganggu, tidak disisakan satu benda pun yang memiliki nilai jual. Fikri jatuh terduduk di aspal jalanan, memandangi tumpukan kardus berisi pakaian usang itu dengan pandangan hancur. Rumah tempat ia bernaung, harta yang ia banggakan, kendaraan yang ia pamerkan, semuanya telah raib bagai ditelan bumi. Ibu Imas menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya sendiri di pinggir jalan raya yang sepi. Tidak ada lagi jalan kembali. Dengan terpaksa, Fikri harus meminjam sedikit uang dari petugas keamanan tadi dengan merendahkan harga dirinya hingga ke titik terendah demi menyewa sebuah tempat bernaung sementara. Mereka akhirnya menemukan sebuah hunian sempit yang pengap di perkampungan padat penduduk jauh di pinggiran kota. Tempat itu hanya berupa satu ruangan kotak berdinding batako yang terasa sangat panas, tanpa ada penyejuk ruangan dan berbau tidak sedap. Tidak ada ranjang empuk, hanya selembar tikar tipis yang menutupi lantai semen yang dingin. Di sanalah Fikri dan Ibu Imas menghabiskan sisa malam mereka, meratapi nasib buruk yang terus-menerus menghantam tanpa henti. Keesokan paginya, matahari bersinar terik menembus jendela kecil di hunian sempit itu. Fikri terbangun dengan tubuh yang terasa sakit di setiap persendiannya. Ia melihat ibunya masih tertidur pulas karena kelelahan yang luar biasa. Fikri meraih telepon genggam murah yang sempat ia beli dari sisa uang saku pemberian petugas malam tadi untuk keperluan wajib lapor. Saat ia menghidupkan sambungan internet, puluhan pemberitahuan langsung meledak di layar teleponnya. Hati Fikri berdesir hebat saat ia membuka sebuah aplikasi percakapan. Ia menemukan sebuah grup obrolan yang berisi seluruh rekan kerja, bawahan, kolega bisnis hingga keluarga besarnya. Di dalam ruang obrolan tersebut terpampang dengan sangat jelas beberapa gambar tangkapan layar percakapan. Gambar pertama adalah pesan putus asa Mutia dari ruang perawatan intensif yang memohon bantuan. Gambar kedua adalah foto Fikri, Ibu Imas, dan Dina yang sedang tertawa bahagia di luar negeri. Gambar ketiga adalah balasan kejam dari Fikri dan Ibu Imas yang menyuruh Mutia mengurus semuanya sendirian dan menganggapnya merepotkan. Bukti-bukti kekejaman itu diunggah oleh pengacara Mutia ke semua jaringan sosial yang melibatkan nama Fikri dengan kalimat penutup yang sangat menohok. Inilah sosok asli dari pria yang mengaku sebagai direktur hebat,
Seorang suami dan anak parasit yang berpesta porora di atas penderitaan istri dan anaknya yang sedang berjuang melawan maut. Komentar-komentar yang mengalir di bawah kiriman tersebut benar-benar menghancurkan mental Fikri tak tersisa. Rekan kerja yang dulunya menghormatinya kini mengutuknya dengan kata-kata kasar. Keluarga besar yang tadinya menyanjung Ibu Imas kini berbalik menghujat dan memutuskan hubungan persaudaraan dengan mereka. Fikri membaca setiap makian itu dengan napas sesak. Dadanya terasa sangat sakit seolah ada batu besar yang menimpanya. Ia telah kehilangan harta, kehilangan jabatan, dan kehilangan tempat tinggal. Dan kini Mutia memastikan bahwa Fikri juga kehilangan seluruh nama baik dan kedudukan sosialnya di mata dunia. Pria itu menyandarkan kepalanya ke dinding batako yang kasar, membiarkan air mata mengalir deras dari kedua matanya, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran pembalasan dendam sempurna yang sama sekali tidak memberinya celah untuk bernapas. Ruang persidangan utama di gedung pengadilan negeri itu terasa sangat dingin dan mencekam. Udara di dalam ruangan seolah membeku, menambah ketegangan yang sudah terbangun sejak pagi hari. Ratusan pasang mata menatap tajam ke arah kursi pesakitan yang berada tepat di tengah ruangan. Di kursi tersebut, Fikri duduk dengan tubuh membungkuk, wajahnya pucat pasi, dan tatapan matanya kosong menatap lantai kayu yang mengkilap. Pakaian tahanan yang melekat di tubuhnya tampak sangat kebesaran, memperlihatkan betapa banyak berat badannya yang menyusut selama berminggu-minggu mendekam di balik jeruji besi menunggu jadwal persidangan ini. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi menggunakan minyak rambut mahal kini dibiarkan memanjang tidak beraturan dan terlihat sangat kusam. Di kursi barisan belakang yang dikhususkan untuk pengunjung dan saksi, Ibu Imas duduk meringkuk dengan tubuh bergetar hebat. Wanita tua itu tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Terus-menerus menyembunyikan wajahnya di balik kerudung usangnya karena tidak sanggup menahan rasa malu dari tatapan menghakimi para pengunjung sidang yang sebagian besar adalah mantan rekan bisnis serta kerabat jauh mereka. Pintu utama ruang persidangan tiba-tiba terbuka lebar, mengalihkan seluruh perhatian pengunjung sidang. Suasana ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik tertahan mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Mutia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat tenang, anggun, dan penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian formal yang dijahit dengan sangat rapi, dipadukan dengan jilbab panjang yang menjuntai menutupi bagian dadanya secara sempurna. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau sisa-sisa penderitaan yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Didampingi oleh pengacara kepercayaannya, Mutia berjalan melewati barisan kursi pengunjung tanpa menoleh sedikit pun ke arah ibu mertuanya yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia mengambil tempat duduk di kursi pelapor yang berhadapan langsung dengan meja majelis hakim. Kehadiran Mutia di ruangan itu seolah membawa aura kekuatan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Membuktikan bahwa dirinya bukan lagi sosok istri yang bisa diinjak-injak dan direndahkan. Ketua majelis hakim memasuki ruangan diikuti oleh 2 hakim anggota. Semua orang yang hadir di dalam ruangan diwajibkan berdiri untuk memberikan penghormatan. Setelah hakim mengetuk palu persidangan sebanyak 3 kali, proses peradilan yang akan menentukan nasib Fikri pun secara resmi dimulai. Jaksa penuntut umum berdiri dari kursinya dan mulai membacakan puluhan lembar berkas dakwaan dengan suara yang sangat lantang dan tegas. Setiap kalimat yang diucapkan oleh jaksa penuntut umum seolah menjadi paku tajam yang ditancapkan berulang kali ke dalam dada Fikri. Jaksa menguraikan secara rinci bagaimana Fikri secara sadar dan terencana telah memindahkan dana perusahaan milik istrinya ke rekening pribadinya. Semua bukti transaksi yang mencakup pembelian barang mewah untuk wanita lain, pembayaran tiket perjalanan luar negeri hingga biaya penginapan kelas atas dibeberkan secara terbuka tanpa ada satupun yang terlewatkan. Jumlah kerugian materi yang dialami oleh Mutia mencapai angka yang sangat fantastis. Belum lagi kerugian moral yang diakibatkan oleh penelantaran istri dan anak di saat situasi yang sangat mempertaruhkan nyawa. Fikri mendengarkan semua dakwaan itu dengan napas yang semakin sesak. Ia mencoba mencari pembelaan melalui pengacara yang disediakan oleh negara untuknya. Namun bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak Mutia terlalu sempurna. Surat kepemilikan perusahaan, bukti mutasi bank, dan seluruh dokumen hukum menunjukkan bahwa Mutia adalah pemilik sah satu-satunya atas seluruh kekayaan tersebut. Pengacara Fikri bahkan terlihat kesulitan untuk sekadar memberikan bantahan kecil. Saat hakim memberikan kesempatan kepada Fikri untuk memberikan tanggapan atas dakwaan tersebut, pria itu justru menangis terseduh-seduh di depan pelantang suara. Kesombongannya benar-benar telah rata dengan tanah. Ia memutar tubuhnya menghadap ke arah meja tempat Mutia duduk.
Lalu dengan gerakan tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya dari kursi pesakitan, hingga kedua lututnya membentur lantai ruang sidang dengan cukup keras. Mutia, aku mohon ampun. Tolong cabut semua laporan ini. Aku suamimu, Mutia. Ayah dari anakmu. Apakah kamu tega melihat ayah dari anakmu membusuk di dalam penjara? Aku mengaku salah. Aku hilaf terbawa nafsu duniawi. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan menjadi budakmu. Aku berjanji akan bekerja keras untuk mengembalikan semua uangmu. Asal jangan penjarakan aku. Ratap Fikri dengan suara bergetar dan air mata yang membanjiri wajahnya memohon belas kasihan di hadapan ratusan orang yang menyaksikannya. Melihat putranya bersujud memohon ampun, Ibu Imas tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia menerobos pembatas kursi pengunjung dan berlari tertatih-tatih menghampiri meja Mutia. Wanita tua itu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, berusaha meraih ujung pakaian Mutia dengan tangan gemetar. Mutia, menantuku yang paling baik, kasihanilah anakku. Kalau kamu memenjarakan Fikri, siapa yang akan mengurus ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan ini? Ibu minta maaf karena selama ini selalu menyakiti hatimu. Ibu berjanji tidak akan mencampuri urusan rumah tangga kalian lagi. Hukum saja, Ibu. Tapi tolong lepaskan Fikri. Dia satu-satunya tulang punggung ibu. Tangis Ibu Imas dengan sangat histeris. Berharap air mata palsunya bisa meluluhkan hati Mutia yang selama ini ia kenal sangat pemaaf. Ruang sidang menjadi sangat riuh. Beberapa petugas keamanan segera bergerak maju untuk menarik Ibu Imas dan Fikri agar kembali ke tempat semula. Namun Mutia mengangkat sebelah tangannya memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk berhenti sejenak. Mutia menatap dua orang yang sedang bersujud di lantai itu dengan pandangan yang sangat datar. Tidak ada kilatan kemarahan di matanya, tidak ada juga raut kebencian. Yang ada hanyalah sebuah ketegasan mutlak dari seseorang yang telah memutus semua tali perasaan. Mutia menarik napas panjang lalu mengucapkan kalimatnya dengan artikulasi yang sangat lambat dan jelas, memastikan setiap kata terdengar hingga ke sudut terjauh ruang persidangan tersebut. Mas Fikri, Ibu, kalian menangis memohon ampun sekarang bukan karena kalian menyesali perbuatan kalian kepadaku dan bayiku. Kalian menangis karena kalian ketakutan menghadapi hukuman penjara dan kemiskinan. Ucap Mutia dengan nada suara yang sangat tenang, namun sangat mematikan. Ibu dulu bilang aku merepotkan dan menyusahkan anak ibu. Kalian menyuruhku mengurus semuanya sendirian saat nyawa darah daging kalian sendiri sedang berada di ambang kematian. Kalian memamerkan kesenangan di atas penderitaanku. Sekarang silakan urus konsekuensi perbuatan kalian sendiri. Jangan merepotkan aku lagi. Setelah mengucapkan kalimat penutup tersebut, Mutia mengalihkan pandangannya ke arah ketua majelis hakim dan menganggukkan kepalanya. Menandakan bahwa ia tidak akan pernah berdamai atau mencabut laporannya. Fikri ditarik paksa oleh petugas keamanan untuk kembali duduk di kursi pesakitan. Sementara Ibu Imas dibawa keluar dari ruang sidang karena terus-menerus membuat keributan yang mengganggu jalannya peradilan. Proses persidangan pun dilanjutkan pada tahap pembacaan putusan akhir. Ketua majelis hakim membacakan seluruh pertimbangan hukum dengan suara yang menggema. Semua bukti telah sah dan meyakinkan bahwa Fikri bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian aset berharga. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah, pengadilan memutuskan bahwa saudara Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun serta diwajibkan untuk mengembalikan seluruh kerugian material kepada pihak pelapor. Putus Ketua Majelis Hakim sembari mengetuk palu persidangan dengan sangat keras. Suara ketukan palu itu menjadi penanda berakhirnya kehidupan Fikri yang bebas. Ia menjerit tertahan saat petugas langsung memborgol kedua tangannya untuk dibawa menuju kendaraan tahanan yang sudah menunggu di halaman belakang gedung pengadilan. Pembalasan Mutia telah selesai dengan sempurna. Pengkhianatan itu telah dibayar lunas hingga ke akar-akarnya. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengubah seluruh jalan kehidupan Mutia. Waktu bergulir dengan membawa banyak perubahan yang sangat luar biasa. Mutia kini duduk di sebuah kursi kebesaran di dalam ruang kerja utamanya yang terletak di lantai teratas sebuah gedung perkantoran bergengsi. Ia telah mengambil alih sepenuhnya kendali atas seluruh perusahaan peninggalan keluarganya. Di bawah kepemimpinannya yang tegas, cerdas, dan penuh perhitungan, perusahaan itu berkembang pesat melebihi pencapaian yang pernah diraih pada masa lalu. Mutia bukan lagi sosok istri pendiam yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. Ia kini menjelma menjadi seorang pemimpin wanita yang sangat disegani di dunia bisnis.
Seorang panutan yang membuktikan bahwa keterpurukan bisa diubah menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Di sudut ruang kerjanya yang luas, terdapat sebuah area bermain kecil yang dipenuhi mainan edukasi. Di sanalah putra kecilnya sering menghabiskan waktu menunggunya menyelesaikan pekerjaan. Bayi prematur yang dulu berjuang hidup di dalam tabung penghangat itu kini telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sangat tampan, sehat, cerdas, dan sangat menyayangi ibunya. Sementara kehidupan Mutia dipenuhi dengan cahaya keberhasilan dan kebahagiaan yang melimpah, nasib orang-orang yang pernah mengkhianatinya justru semakin terperosok ke dalam lubang penderitaan yang tidak memiliki dasar. Dina, wanita yang dulu dengan sombongnya meninggalkan Fikri di luar negeri, akhirnya mendapatkan ganjaran atas gaya hidupnya yang menghalalkan segala cara demi sebuah kemewahan palsu. Setelah kembali ke tanah air, Dina berusaha menjerat beberapa pria kaya lainnya untuk membiayai kebiasaan buruknya. Namun lingkungan pergaulan yang salah justru menjerumuskannya ke dalam jurang yang sangat gelap. Dina ditangkap oleh pihak berwajib di sebuah tempat hiburan malam karena terbukti mengonsumsi dan mengedarkan obat terlarang. Kini wanita yang selalu membanggakan kecantikan dan keanggunannya itu harus mendekam di sel tahanan wanita yang pengap dan sesak. Wajahnya yang dulu selalu dirawat dengan biaya mahal kini terlihat kusam, keriput, dan penuh dengan bekas luka akibat sering berselisih paham dengan sesama narapidana di dalam penjara. Penderitaan yang jauh lebih berat dialami oleh Fikri. Menjalani hukuman 15 tahun kurungan penjara ternyata jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Di dalam tembok penjara yang tinggi dan berlapis kawat berduri, Fikri yang memiliki sifat pengecut dan tidak pandai berkelahi harus menjadi bulan-bulanan narapidana lainnya. Hampir setiap hari ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti membersihkan kamar mandi umum dan mencuci pakaian narapidana senior hanya demi mendapatkan sedikit tambahan makanan pembagian. Pakaiannya selalu basah oleh keringat. Tubuhnya sangat kurus kering dan matanya selalu memancarkan ketakutan yang mendalam. Setiap malam saat ia berbaring di atas lantai semen yang dingin, ingatan tentang senyum Mutia yang lembut dan tangisan bayinya selalu datang menghantuinya. Penyesalan yang tiada akhir terus-menerus menggerogoti kewarasannya. Menyadari bahwa ia sendirilah yang telah menukar sebuah keluarga yang penuh cinta kasih dengan siksaan abadi di tempat yang mengerikan ini. Nasib paling menyedihkan mungkin jatuh kepada Ibu Imas. Wanita tua itu kini hidup sebatang kara di sebuah hunian sempit yang hanya seukuran kamar mandi. Terletak di pinggiran perkampungan kumuh yang sering kebanjiran. Tidak ada lagi arisan mewah, tidak ada lagi perhiasan berkilau, dan tidak ada lagi teman-teman yang dulu selalu memujinya. Untuk bertahan hidup sehari-hari, Ibu Imas terpaksa bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan raya yang dipenuhi asap kendaraan. Tangannya yang dulu selalu dihiasi cincin kini menjadi sangat kasar, pecah-pecah, dan penuh dengan bekas luka goresan. Suatu siang yang sangat terik, saat Ibu Imas sedang menggosok panci yang berkerak tebal, pandangannya tidak sengaja tertuju pada layar televisi usang yang terpasang di dinding warung makan tersebut. Di layar televisi itu sedang ditayangkan sebuah acara bincang-bincang yang menampilkan pengusaha-pengusaha sukses. Dan di sanalah ia melihat Mutia, mantan menantunya, sedang tersenyum cerah menjawab pertanyaan pembawa acara mengenai kunci kesuksesannya dalam membesarkan anak sekaligus menjalankan perusahaan raksasa. Dada Ibu Imas terasa sesak. Air mata penyesalan menetes deras bercampur dengan keringat di wajahnya yang keriput. Ia hanya bisa menangis dalam diam, meratapi kebodohannya yang telah membuang menantu sebaik malaikat demi mempertahankan kesombongan yang kini menghancurkan hidupnya. Menjelang sore hari, cahaya matahari berubah menjadi keemasan. Menyinari sebuah taman kota yang sangat asri dan tertata rapi. Mutia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak berbatu di taman tersebut, menikmati hembusan angin sore yang menyegarkan. Di depannya, putra kecilnya sedang berlari-lari riang mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga bermekaran. Tawa renyah anak itu terdengar bagaikan alunan musik paling indah di telinga Mutia. Setelah puas berlari, anak laki-laki itu berbalik dan menghambur ke dalam pelukan Mutia. Mutia merengkuh tubuh mungil itu erat-erat, mencium puncak kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. "Ibu, besok kita jalan-jalan ke sini lagi, ya? Di sini udaranya sangat sejuk." Celoteh anak laki-laki itu dengan mata berbinar-binar. "Tentu saja, sayang. Besok kita bermain di sini lagi sampai kamu puas," jawab Mutia sambil merapikan rambut putranya yang sedikit berantakan tertiup angin. Mutia berdiri sambil menggandeng tangan kecil anaknya. Ia memandang ke arah langit ufuk barat yang mulai menampilkan warna jingga kemerahan. Hatinya terasa sangat ringan, damai, dan penuh dengan rasa syukur.
Semua penderitaan, air mata, dan pengkhianatan di masa lalu telah ia kubur dalam-dalam dan ia jadikan pupuk untuk menumbuhkan kekuatan baru dalam dirinya. Ia telah membuktikan bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali bersama para pengkhianat. Terkadang cara terbaik untuk memaafkan masa lalu adalah dengan menghukum para pelaku kejahatan dengan seadil-adilnya, lalu melangkah maju menuju masa depan yang gemilang. Badai besar yang dulu nyaris menenggelamkannya kini telah berlalu, menyisakan langit cerah bagi Mutia dan putranya untuk menulis lembaran kehidupan yang baru. Mutia tersenyum tulus, meyakini dengan sepenuh hati bahwa pada akhirnya karma kehidupan selalu tahu kemana, ia harus mengirimkan tagihan bayarannya secara lunas dan sempurna. Kejahatan akan selalu menuai kehancuran, sedangkan ketabahan seorang ibu akan selalu berbuah kebahagiaan abadi. Tangan mereka terus bergandengan, melangkah perlahan meninggalkan taman itu menuju kehidupan nyata yang penuh dengan cinta dan kedamaian yang sesungguhnya.